Kita masih akan berbicara tentang kisah seorang dukun yang karena kekejiannya ingin mendapatkan kesaktian sehingga ia membunuh 42 orang wanita. Dukun yang terkenal dengan sebutan dukun AS atau Suraji. Kalau beberapa waktu hari ini kita masih fokus membaca berita dan mencari tahu tentang perilaku dukun Slamet Thohirin atau dikenal dengan Mbah Slamet di Banjarnegara, yang sampai dengan saat ini diketahui membunuh 12 orang korbannya dan dimakamkan di pekarangan dekat rumahnya. Saya akan menyampaikan cerita tentang dukun AS yang merupakan dukun paling keji di Indonesia yang diungkapkan. Dukun AS ini membantai 40 perempuan, 42 bahkan demi untuk mendapatkan kesaksian. Kita kembali pada tahun 98-an. Saat itu hakim pada pengadilan negeri yang mengadili Suraji atau dukun AS ini dengan lantang, kami majelis hakim memutuskan bahwa saudara terdakwa dijatuhi hukuman mati. Demikian Haugaoro Harifa, hakim ketua yang memimpin jalannya persidangan pada 24 April 1998 tersebut, memutuskan perkara dengan mantap. Gemuruh tepuk tangan para hadirin pun memadati ruang sidang. Sementara terdakwa yang bernama Suraji atau AS tampak tenang usai vonis dibacakan. Bahkan beberapa kali tertangkap kamera melempar senyum ke arah juru warta, seolah vonis tersebut bukan perkara serius. Saya minta banding, kata Suraji pelan saat ditanya hakim mengenai sikapnya terhadap putusan pengadilan. Bagi warga Sumatera Utara, Suraji bukan sembarang orang. Ia yang biasa diakrab dukun AS, yang biasa disapa dengan dukun AS, adalah tersangka pembunuhan berantai dengan korban tewas sebanyak 42 orang. Korbannya adalah perempuan. Aksi keji Suraji itu dilakukan dalam kurun waktu antara tahun 1900 Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Motif pembunuhan didasari klaim Suraji atas wangsit dari mendiang ayah yang memerintahkannya untuk membunuh 70 perempuan agar menjadi sakti mandraguna. Suraji ini memang dikenal klinik sejak dalam pikiran, seperti halnya robot gedek yang pernah bikin geger Jakarta 2 dekade silam. Penampilan dukun AS terlihat tak biasa saja, tidak kontroversial. Ia kurus, jangkung, dan orang lebih mengira ia sebagai pegawai kelurahan dibanding seorang kriminal. Sebagaimana ditulis majalah Intisari edisi tahun 2017, Suraji dibesarkan oleh pasangan Jogan dan Sartik. Sang ayah yang berprofesi sebagai dukun meninggal kala ia baru berusia 7 bulan. Masa kecil Suraji hampir sama dengan anak-anak desa pada umumnya, bermain dan berlarian di ladang. Di lingkungan tempatnya Suraji bermukim, Suraji lebih dikenal dengan nama Nasib Kelewan. Nama yang disematkan karena ketika kecil ia pernah tercebur sumur dan selamat. Menurut pengakuan ibunya, selain bermain di ladang, Suraji juga tertarik mempelajari ilmu dukun sejak umur 12 tahun. Ini masih kecil, 12 tahun sudah belajar ilmu dukun lewat buku-buku peninggalan sang ayah. Hidup Suraji berubah 180 derajat saat ia memutuskan untuk berpoligami, tidak tanggung-tanggung. Menurut catatan Intisari, Suraji menikahi 2 perempuan sekaligus yang semuanya masih punya pertalian saudara dengan istri pertamanya, Tumini.
Suraji menikah lagi dengan alasan ingin punya anak perempuan, sesuatu yang tidak didapatkannya bersama Tumini. Pada saat bersamaan, Suraji kian getol menyelami lautan klinik. Ia mengaku bahwa dalam mimpinya sang ayah kerap datang dan mengajari berbagai ilmu kesaktian. Terlepas apakah Suraji betul sakti atau tidak, masyarakat setempat menganggap dirinya orang pintar alias dukun. Di rumahnya, Suraji melayani bermacam jasa, mulai dari mengobati orang sakit hingga pasang susuk. Pada suatu malam, Suraji bimbang, pasalnya mendiang sang ayah kembali datang di mimpinya. Dalam pertemuan itu, sang ayah berpesan jika ingin ilmunya semakin sakti dan bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitar, ia harus mengorbankan sedikitnya 70 nyawa perempuan. Ini mimpinya mimpi yang sangat jelek. Jadi kalau mimpi itu, di dalam tafsir mimpi itu dibagi menjadi 4. Ada Tirtayoni, Gandayoni, Puspatajem, dibagi 3. Tirtayoni itu ya mimpi yang karena orang kemarmen terlalu banyak tidur, itu namanya Tirtayoni. Ini mimpinya biasanya lebih mimpi yang tidak kebenaran. Yang kedua Gandayoni. Gandayoni itu mimpinya orang yang ya baru terlelap tidur, ngeliat. Jadi ganda itu bau tidak begitu ini. Kemudian ada Puspotajem. Ini mimpi-mimpi yang diperoleh oleh kita, yang dialami kita ketika roh-roh kebaikan, energi positif ada di dalam diri kita. Dan mimpi ini biasanya mimpinya para aulia, bukan mimpinya setan. Tapi kalau ada mimpi kok disuruh mengorbankan setidaknya 70 nyawa perempuan, percaya saja itu adalah mimpi-mimpi yang bukan dari malaikat, bukan dari alam malakut, tetapi mimpi dari alam setan, alam iblis. Setelah lama menimbang-nimbang, Suraji akhirnya melaksanakan petuah sang ayah. Maka diburulah sejumlah perempuan untuk ditumbalkan. Aksi brutal dukun AS mulai terendus pada medio 1997. Aparat Mapolsek Sunggal menemukan 42 rangka manusia di ladang tebu di Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Rata-rata korban berumur 13-27 tahun. Dalam laporan intisari dijelaskan bahwa penemuan tersebut berangkat dari informasi seorang pemuda lokal yang tanpa sengaja mendapati mayat tanpa busana di ladang tebu. Korban bernama Sri Kemala Dewi. Mulanya polisi mengira pelaku pembunuhan adalah suami Dewi sendiri, sebab menurut keterangan warga, keduanya sempat terlibat pertengkaran pada malam sebelum Dewi menghilang. Akhirnya seorang warga bersama Andreas mengaku pernah mengantarkan Dewi ke rumah Suraji guna melakukan konsultasi. Polisi lantas menindaklanjuti keterangan Andreas. Datanglah mereka ke rumah Suraji. Saat ditanya polisi, Suraji mengaku Dewi memang mengunjungi rumahnya. Namun, terang Suraji, Dewi pulang selepas maghrib. Pengusutan kasus sempat terhenti karena bukti-bukti yang ditemukan tak cukup. Tapi polisi tak kehilangan akal. Mereka kemudian mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Dan dari hasil pendalaman ditemukan satu benang merah. Sebagian besar korban adalah pasien Suraji. Temuan tersebut mendorong polisi untuk kembali mendatangi rumah dukun AS. Satu persatu sudut rumah disisir secara seksama. Akhirnya polisi menemukan beberapa helai pakaian perempuan dan perhiasan. Barang bukti itulah yang membuat Suraji ditangkap. Dalam proses interogasi, Suraji mengaku bahwa ia membunuh Dewi dan 40 wanita lainnya demi memperoleh ilmu sakti. Tak cuma menghabisi nyawa, Suraji juga menyikat barang-barang berharga milik korban. Di dalam penjara ini akhirnya memang Suraji yang sebegitu kejam itu berubah. Kehidupan penjara turut mengubah perilaku dukun AS. Seperti diwartakan Kompas, dukun AS telah bertobat dan membuang semua ilmu kebatinan yang dimilikinya selama ditahan. Dukun AS diberi penjelasan dari segi agama bahwa ilmunya tersebut dapat mempersulit dirinya
ketika dijemput ajal nanti. Nasihat tersebut diterima Dukun AS sehingga terpidana mati itu segera membuang ilmu kebatinan yang dimilikinya. Kata Ali Nafiah Nasution, pekerja dari Yayasan Pendidikan Intensif Agama Islam Medan, kepada Kompas. Kisah ini hampir mirip dengan kisah yang di Banjarnegara, di mana seorang dukun diketahui membunuh 12 orang pasiennya. Ini lebih ngeri lagi, kejadian tahun 98-an, 97, 96 sampai 98. Suraji atau Dukun AS membunuh 42 wanita untuk kesaktian. Dan ketika divonis bersalah hukuman mati di penjara, dia mulai bertobat. Sejak membuang kliniknya, Dukun AS rajin mengikuti pengajian yang diselenggarakan 2 kali sebulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Senada dengan Nafiah, Kepala LP Kelas 1 Tanjung Gusta Medan saat itu, Aceh Hendermin, juga menyebutkan Dukun AS sudah tobat dan punya aktivitas ibadah yang luar biasa. Kita lagi cerita tentang Dukun AS yang membunuh 42 korban wanita demi kesaktian, dan jenazahnya dikubur di kebun tebu di Lampung pada saat itu. Ini kita sedang bandingkan dengan yang terjadi pada Mbah Slamet atau Slamet Thohirin di Banjarnegara, yang juga diketahui membunuh 12 korbannya. Jika napi lain langsung keluar musola setelah sholat, Dukun AS akan berdiam diri untuk zikir pada waktu yang cukup lama. Di tengah pertobatannya itu, Dukun AS atau Suraji sempat merasa tertekan setelah mengetahui rencana Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang akan melaksanakan eksekusi mati terhadap dirinya. Kabar tersebut membuat Dukun AS stres, mengingat ia masih mengharap diberi gerasi oleh Presiden sebab sudah memperlihatkan perubahan baik dalam penjara. Ternyata itu, Yona, selamat bergabung. Ternyata Dukun AS itu walaupun dia mohon maaf ya, berdarah dingin, kejam, tetapi ketika dia akan divonis mati juga sempat stres. Dia menyatakan, saya sudah tobat, mestinya saya mendapatkan gerasi dari Presiden. Ke 731 terus bersama-sama kita masih cerita bersama tentang Dukun AS. Setelah divonis mati oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakem, Deli Serdang, kuasa hukum Dukun AS mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung 3 tahun kemudian. Upaya kasasi itu ditolak. Pada 2004, dibantu Lembaga Bantuan Hukum Medan, Dukun AS melayangkan gerasi ke Presiden. Hasilnya, gerasi ditolak pada 27 Desember tahun 2007. Jadi sudah dieksekusi tetapi tetap kasasi dan gerasi. Tujuannya bukan untuk kemudian biar hidup lagi, tetapi pengacara dan LBH yang mendampingi Dukun AS itu ingin nama baik Dukun AS ini dikembalikan. Jadi ya bagaimanapun seorang yang kejam sekalipun, dia butuh nama baik. Jadi kembali kepada cerita Dukun AS yang menghabisi 42 korbannya, dia juga tetap mengajukan gerasi memohon pengampunan kepada Presiden, dan gerasi itu ditolak pada 27 Desember 2007. Tak menyerah, beberapa minggu kemudian tim kuasa hukum Dukun AS lagi-lagi mengajukan gerasi. Upaya ini gagal membuahkan hasil. Gerasi Dukun AS dikembalikan karena dianggap belum memenuhi masa 2 tahun dari gerasi pertama. Penolakan itu membuat kuasa hukum Dukun AS bertanya-tanya, menurut mereka ada kejanggalan, sebab penolakan gerasi seharusnya dikeluarkan melalui keputusan Presiden atau Kepres sebagaimana gerasi yang pertama, bukan lewat Sekretariat Negara. Upaya hukum yang diajukan Dukun AS pada akhirnya sia-sia. Pada 10 Juli 2008, tepatnya 3 peluru dari brigadir mobil Polda Sumatera Utara menembus dada Dukun AS. Dukun AS tewas di tempat. Atas permintaan keluarga, jenazah langsung dikebumikan keesokan harinya. Kendati sudah dieksekusi mati, penolakan terhadap Dukun AS masih kencang. Warga desa Sei Semayang, tempat tinggal Dukun AS, tidak terima apabila Dukun AS dikuburkan di desa mereka. Salah satunya diutarakan oleh Ana, ibu dari korban Suraji yang bernama Dewi. Ana menegaskan keluarganya tak akan ikhlas melihat kuburan Dukun AS bersanding dengan makam putrinya. Jika memang harus ditanam di desa, jangan di kuburan.
di TPU. Kuburkan saja di depan rumahnya, jangan di pekuburan umum, ujarnya. Terlalu berat penderitaan kami akibat perbuatan Dukun AS. Kami tidak terima jika dia dikuburkan di desa ini. Dukun AS pernah mengatakan, sihir hitam datang dari Tuhan. Aku tidak memilikinya lagi. Aku telah bertobat. Kuharap aku punya kesempatan untuk hidup. Namun peluru kandung menebus tubuhnya. Inilah kisah cerita tentang Dukun AS di Sumatera Utara yang melakukan pembunuhan terhadap 42 korbannya yang kesemuanya adalah wanita, yang itu dilakukan agar ia mendapatkan kesaktian, dan itu berdasarkan mimpi dari orang tuanya yang sudah wafat. Maka harusnya memang kita kalau menerima mimpi tidak kemudian menelan secara mentah-mentah. Mimpi baik tentu mimpi yang datangnya dari Tuhan. Dulu memang ada mimpi dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Nabiullah Ismail alaihissalam yang masih kecil. Tetapi mimpi itu memang mimpi dari Tuhan untuk menguji ketaatan Ibrahim alaihissalam. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Itu Quran menceritakan, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sungguh aku melihat di dalam tidurku, aku bermimpi. Dia 90 lewat 20. Inni azbahuka, saya membunuhmu, fanzur madza tara, maka sekarang bagaimana pendapatmu? Ismail alaihissalam yang sejak kecil memang dia anak nabi pilihan, dia seorang pemuda pilihan. Ketika mendengar ayahnya meminta pendapat terkait mimpinya, dia menjawab, ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan mimpi itu, mudah-mudahan engkau temukan aku dalam golongan orang-orang yang sabar. Nah, ini Mbah Dukun AS atau Suraji menjadi pelajaran bagi kita. Jangan karena mimpi-mimpi yang kita terima dianggap itu sebagai kebenaran dan kita laksanakan, padahal itu sesuatu yang melanggar hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Terus kemudian terkait dengan kasus dukun pengadaan uang di Banjarnegara, siapapun jangan percaya dengan metode teknik penggandaan uang yang dilakukan seperti itu. Percayalah, kalau ingin uang banyak, kalau ingin banyak penghasilan, berusaha, berbisnis, berdagang, insya Allah di situ kita akan temukan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.